Indonesia Breaking News bersama saya Yudi Yudawan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Nul. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto membenarkan penangkapan atas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Nul dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kementerian Ketenagakerjaan. Belum diketahui atas kasus apa maupun dengan siapa Immanuel Ebenezer tertangkap oleh KPK. Saat ini kita masih menunggu perkembangan lanjutan dari KPK. Kita tergabung dengan jurnalis CNN Indonesia Rian Suhendra yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Rian, selamat siang Rian. Rian, adakah informasi terkini terkait dengan kasus apa Noel ditangkap dan bagaimana kondisi di KPK? Apakah tersangka sudah berada di sana dan adakah statement dari KPK sendiri sejauh ini? Ya, baik Yuda. KPK membenarkan telah menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ini terkait kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan berkaitan dengan pengurusan K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Noel ditangkap di Jakarta bersama 10 orang lainnya dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Reza, kalau ada Lembaga Antirasuah sendiri mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang tertangkap tangan sebagai berikut tadi, Yuda. Ada 10 orang, apakah mereka ditangkap di tempat yang sama, di waktu yang sama? Adakah informasi terkait ini? Kalau untuk lokasi detail, KPK belum menyampaikan, tapi KPK hanya menyampaikan operasi tangkap tangan ini digelar pada Kamis dini hari tadi secara umum di Jakarta. Ya, Rian, kalau Anda katakan tadi sepertinya ada kasus pemerasan, ya. Apakah memang ada statement mengenai KPK pemerasan kepada perusahaan apa saja, kemudian kapan lokus dan terjadinya peristiwa ini? Sudah adakah update mengenai ini? Ya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto hanya mengatakan kalau operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan K3. Fitroh belum menyampaikan secara detail maupun gamblang perusahaan-perusahaan apa saja yang diduga diperas oleh Noel dan kawan-kawan tersebut. Namun dalam tangkap tangan tadi, Noel tidak sendirian dari jajaran Kemenaker yang ditangkap. Ada sejumlah pejabat lain yang belum disebut identitasnya yang juga terjaring operasi tangkap tangan KPK. Reza, berarti ada kemungkinan dari 10 orang yang terkena OTT KPK ini ada beberapa selain Noel sendiri juga dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diduga juga terlibat, seperti itu? Ya, benar-benar seperti itu, Yuda. Namun KPK hanya belum menyampaikan identitas lengkap dari pihak yang ditangkap tangan tersebut. Bagaimana kondisi di KPK? Apakah Anda sempat menyaksikan Wakil Menteri dan juga sejumlah orang yang tadi Anda katakan ditangkap hari ini dan lagi sedang menjalani penyidikan? Adakah informasi bagaimana kondisi mereka dan apakah ada statement lebih lanjut mengenai ini? Berdasarkan informasi dari pimpinan KPK, Fitroh Rohcayanto tadi, Noel bersama pihak-pihak yang ditangkap tangan dini hari tadi sudah tiba di kantor KPK. Hanya saja kami tidak sempat mendapat gambar kedatangan atau penangkapan Noel ketika tiba di gedung KPK. Namun, saat ini Noel bersama 10 orang lain yang ditangkap tangan tersebut sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Kalau saya baca dari beberapa referensi, KPK ini juga menangkap 3 pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. Adakah informasi yang lebih akurat terkait dengan orang-orang yang memang boleh jadi juga menjadi OTT pada pagi dini hari tadi? Berdasarkan informasi yang kami terima, untuk identitas memang belum dapat secara pasti ya yang ditangkap tadi. Namun untuk jumlah ada 10-an orang yang ditangkap di Jakarta. Baik. Mengenai penyidikan saat ini masih terus berjalan. Lalu bagaimana dengan suasana di KPK? Adakah dari pihak kuasa hukum ataupun dari Kementerian Tenaga Kerja yang juga hadir untuk memberikan keterangan atau mungkin untuk melakukan pendampingan seperti itu sejauh ini, Reza? Oke. Untuk situasi gedung KPK sendiri saat ini masih dipenuhi oleh wartawan saja ya, awak media. Belum ada terlihat jajaran dari Kementerian Ketenagakerjaan atau pihak-pihak yang mendaku sebagai kuasa hukum dari Noel maupun pihak yang tertangkap tangan tersebut. Hanya saja ini merupakan kasus kedua yang
ditangani KPK di Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelumnya juga sudah ada pemerasan terhadap tenaga kerja asing, namun kali ini ada pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Berarti ini Anda katakan kasus kedua, boleh jadi memang ada keterkaitan atau seperti apa? Sejauh ini adakah informasi mengenai ini? Kami tadi baru saja dapat informasi kalau ini dua kasus yang berbeda, karena kasus yang pertama sudah naik tahap penyidikan dan sudah ditahan para tersangkanya. Sementara untuk yang ini memang berbekal dari operasi tangkap tangan, bukan pengembangan dari kasus sebelumnya. Seperti itu. Baik, operasi tangkap tangan, adakah barang bukti mungkin yang sudah diutarakan oleh pihak KPK dari penangkapan pada pagi dini hari tadi? Mengingat OTT biasanya pasti ada barang bukti, entah itu berupa uang ataukah berupa material lain. Adakah informasi terkait ini? Ya, memang biasanya KPK ketika melakukan operasi tangkap tangan selalu membawa atau menemukan barang bukti ya. Tadi kami sudah mencoba konfirmasi kepada juru bicara KPK, Budi Prasetyo, untuk menanyakan barang bukti apa yang ditemukan atau disita dari operasi tangkap tangan dini hari tadi, namun juru bicara KPK masih merahasiakan hal itu. Masih berupa simpang siur berarti informasinya. Apakah ada secara spesifik ditangkap di mana, di jam berapa? Lokasi masih di Jakarta, masih juga simpang siur mengenai ini? Nah, kalau untuk lokasi dan waktu, lokasi di Jakarta hanya saja secara spesifik tidak disebut, di mana di rumah kediaman atau di kantor tidak disebut oleh KPK, dan untuk penangkapan terjadi pada Kamis dini hari tadi. Dan saat ini Noel bersama 10 orang lainnya itu sudah berada di kantor KPK Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Adakah informasi kapan kira-kira KPK akan menggelar konferensi pers, mengingat ini kasus masih sangat menjadi fenomenal karena pada hari ini dia seorang wakil menteri dan juga tertangkap tangan, tadi Anda katakan kasus pemerasan. Adakah informasi kapan KPK akan memberikan statement resmi mengenai ini? Untuk informasi pasti mengenai agenda konferensi pers belum disampaikan oleh KPK, namun kalau kita berkaca pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tangan tersebut. Setelahnya KPK biasanya langsung menggelar konferensi pers. Berarti kita masih menantikan 1 kali 24 jam untuk penetapan status dari wakil menteri. Sementara kalau Anda melihat seperti apa nih kemungkinan kondisi ke depannya, apakah memang Wamen ini benar-benar akan terciduk dan menjadi tersangka atau hanya sebagai saksi dari kasus pemerasan? Bagaimana Anda melihat jalannya kasus ini ke depannya? Berdasarkan kasus-kasus yang sudah ditangani KPK, ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dan di sana ada penyelenggara negara atau pegawai negeri, itu berpotensi ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Yang sudah kasus seperti itu. Karena berdasarkan Undang-Undang KPK kan KPK juga memiliki terbatasan hanya bisa mengusut kasus dugaan korupsi yang menyeret penyelenggara negara atau pegawai negeri atau merugikan keuangan negara 1 miliar lebih. Seperti itu, Yuda. Baik, terakhir Reza, bisa Anda konfirmasikan kembali mengenai kronologis, mengenai substansi daripada OTT kali ini? Baik. KPK hingga sejauh ini masih memberikan informasi minim mengenai operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Namun, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan tim penindakan KPK pada Kamis dini hari tadi menangkap Noel bersama 10 orang lainnya di Jakarta berkaitan dengan dugaan kasus pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengurus keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel bersama para pihak yang tertangkap tangan tersebut hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum Noel. Reza, kembali lagi, tadi saya tertarik dan pernyataan Anda, kasus ini merupakan kasus dengan pola yang hampir sama dan pernah terjadi sebelumnya, di mana keselamatan kerja itu sepertinya menjadi salah satu celah untuk masuknya tindakan korupsi dan tindakan pemerasan. Bisa Anda informasikan untuk kasus yang pertama seperti apa, mungkin kepada pemirsa CNN dan saya pribadi juga kembali diingatkan mengenai peristiwa itu? Kalau untuk kasus yang pertama tadi yang sudah disidik dan tersangka sudah ditahan KPK itu berkaitan dengan pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi oleh pejabat Kementerian Ketenagakerjaan terhadap agen-agen yang mengurus tenaga kerja asing. Kasus itu sedang dalam tahap penyidikan KPK dan sudah berjalan sekitar 3 bulan lah. Saat ini penyidik KPK masih melengkapi berkas perkara
untuk kemudian melimpahkannya ke pengadilan terhadap kasus dugaan pemerasan tenaga kerja asing. Sementara itu, yang dilakukan KPK pada dini hari tadi ini memang berkaitan dengan pemerasan, namun tidak mempunyai hubungan atau relevansi dengan kasus yang pertama yang ditangani. Kasus yang kedua ini berkaitan dengan pemerasan perusahaan K3 diduga oleh Immanuel Ebenezer dan kawan-kawannya yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Iya tadi, baik. Reza, tadi Anda katakan yang pertama adalah memang kasusnya adalah kriminal pemerasan, tetapi objeknya adalah objek terkait dengan tenaga kerja asing. Nah, bisa Anda informasikan lagi sejauh ini 3 bulan perkembangan seperti apa dan pihak-pihak yang ditangkap pada saat itu dari pihak Kementerian Tenaga Kerja, berapa banyak yang terlibat dan perkembangan kasus ini sebelum nanti kita mendapatkan titik terang dari kasusnya Ebenezer ini. Oke. Kalau untuk yang pertama terkait tenaga kerja asing itu, KPK sudah jauh ya menangani kasus itu. Sudah ada 8 orang tersangka yang dilakukan proses hukum. 8 orang itu beberapa diantaranya terdiri dari mantan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka sudah ditahan nih. Hingga saat ini mereka sudah ditahan dan penyidik KPK sudah melakukan penyitaan terhadap dugaan pemerasan tenaga kerja asing itu. Seperti ada tanah, properti, rumah, kendaraan, belasan kendaraan bahkan. Kasus ini sendiri juga merugikan negara cukup besar ya yang tenaga kerja asing itu. Kalau untuk kasus yang sekarang belum ada data mengenai kerugian, potensi kerugian hingga kerugiannya belum ada statement apapun dari KPK, Rian. Untuk kasus yang mana? Maaf. Yang kedua ini belum ada statement resmi terkait dengan itu? Ya, untuk yang kedua ini terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan K3 ini, karena ini berbentuk pemerasan ya. Bukan kemungkinan. Ini memang tidak ada kerugian negara karena di sini adalah pemerasan. Baik. Nggak ada uang negara yang digunakan maksud itu. Oke, potensi kerugian negara juga tidak memungkinkan. Misalkan kita lihat KPK akhirnya menangkap mereka. Tidak, karena ini mengenai pemerasan bukan kerugian negara, Mas Yuda. Berarti lebih kalau kita lihat penyalahgunaan wewenang sebagai seorang wakil menteri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Kementerian Tenaga Kerja ini ya, seperti itu Rian ya. Rian, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Kami akan menantikan lagi perkembangan terkini dari KPK terkait dengan penangkapan wakil menteri Tenaga Kerja. Selamat bertugas kembali. Ya. Demikian CNN Indonesia Breaking News. Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Megi Kalista. Saya Yudi Dawan, selamat siang dan tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Di penghujung hari Anda, kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini. Komplotan pencuri hasil panen di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dibekuk polisi. Aksi para tersangka menggasak puluhan karung beras sempat terekam CCTV. Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cukup, cuma buat kamu. Download dan register sekarang. Awali hari dengan dialog penyejuk hati. Agama ini sejatinya memang didesain dari awal itu sebagai agama yang penuh dengan as-salam. Dia memberi kedamaian kepada siapapun, Mbak Eva. Allah membukakan pintu keberkahan dengan basmalah. Saksikan Gapai Kemuliaan Senin sampai Jumat jam 4 pagi lewat 45 menit serta Sabtu dan Minggu jam 5 pagi di CNN Indonesia.
Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini serta berbagai inovasi untuk kehidupan sehari-hari. Nyamuk, serangga kecil ini memang mengganggu. Selain membuat gatal, serangga ini kadang membawa virus seperti dengue, yang berbahaya bagi manusia. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News. Setiap Sabtu jam 10:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Meggy Kalista. Hasil tes DNA antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana diumumkan polisi. Ridwan Kamil yang tidak datang dalam pengumuman itu siap menerima semua hasil tes DNA dengan tanggung jawab dan kedewasaan. Teka-teki hubungan genetik antara anak dari Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya terungkap setelah keduanya menjalani tes DNA pada Kamis 7 Agustus lalu. Pada Rabu siang, Bareskrim Polri mengumumkan bahwa antara anak Lisa Mariana dan Ridwan Kamil tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Pemeriksaan DNA dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan genetik atau biologis antara saudara RK dan anak saudari LM yaitu CA. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025 yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Sebelum hasil tes diumumkan, Ridwan Kamil yang diwakilkan kuasa hukumnya Muslim Butar-Butar mengaku siap menerima semua hasil tes DNA dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan. Ya, ini bukan soal optimis atau tidak, apapun hasilnya, sekali lagi dengan tidak berandai-andai bahwa Pak Ridwan Kamil menerima hasilnya dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan. Karena itulah bentuk penghormatan beliau kepada proses hukum. Setelah hasil tes DNA keluar, penyidik Bareskrim Polri akan melakukan langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara ini.